Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita berkumpul dalam majlis ilmu, majlis yang malaikat membentangkan sayapnya, tempat turunnya ketenangan, rahmat dan maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini sebagai pembuka pintu-pintu keberkahan, terutama keberkahan rezeki melalui wasilah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap manusia sedang membawa beban hidupnya masing-masing. Ada yang tersenyum padahal di dalam hatinya sedang menangis. Ada yang tampak kuat padahal tiap malam ia memohon kepada Allah agar dikuatkan. Dan seringkali ketika rezeki terasa sempit, hati ikut menyempit. Namun ketahuilah wahai hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya. Yang tertutup itu hanya pandangan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberi jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan salah satu bentuk takwa adalah satu amalan, yaitu salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aksiru sholata alayya turzaku wa tunsoru." Perbanyaklah sholawat kepadaku, niscaya kalian akan diberi rezeki dan akan ditolong. Hadis riwayat Tabrani. Ini bukan janji manusia, bukan janji manusia biasa seperti kita. Ini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan dalam bersolawat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jika Allah saja bersolawat, jika malaikat bersolawat, maka betapa beruntungnya kita bisa ikut memperbanyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan, di antara kunci rezeki yang paling besar adalah memperbanyak solawat. Sebab saat bersolawat, rahmat Allah turun, hati menjadi tenang, dan ketenangan itu memanggil keberkahan. Para ulama menggambarkan tentang fadilah keutamaan daripada membaca sholawat. Ada kisah seorang lelaki fakir. Pekerjaannya serabutan, hidupnya serba pas-pasan.
Tiap hari, tiap malam ia membaca sholawat 1000 kali. Ia tidak punya apa-apa kecuali keyakinan. Ya Allah, walau saya miskin, izinkan saya memuji kekasih-Mu. Tak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar yang baik, kabar baik buat dirinya, yaitu pintu rezekinya terbuka dari jalan yang tidak ia duga. Banyak orang-orang datang menawarkan pekerjaan, membuka peluang, membantunya tanpa ia minta. Ulama juga berkata, bukan sholawatnya yang mendatangkan rezeki, tapi keridhaan Allah karena kita memuliakan kekasihnya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang memuliakan Nabi, hidupnya tidak akan dibiarkan susah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah hati yang lapang, rumah yang damai, keluarga yang saling mencintai, hidup yang tenang. Rasulullah bersabda, "As-salatu alayya nurun fil qalbi." Sholawat kepadaku adalah cahaya dalam hati. Ketika hati bercahaya, jalan hidup ikut bercahaya. Yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya terasa beban menjadi ringan. Masyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, jika hari ini rezeki terasa sempit, jika usaha tak kunjung berhasil, jika hati merasa sesak, bukan berarti Allah tidak sayang, tapi mungkin Allah sedang memanggil kita untuk mendekat. Dan salah satu cara mendekat yang paling lembut adalah bersolawat. Mari kita jadikan solawat sebagai nafas hidup kita. Setiap selesai sholat, baca solawat. Saat bekerja, ucapkan solawat. Dalam perjalanan, lantunkan solawat. Sebelum kita tidur, tutup dengan solawat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rezeki kita seluas-luasnya, memberi keberkahan pada apapun yang kita miliki, dan menuntun kita untuk selalu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.